bukanlah patokan dari kebenaran itu kebanyakan orang, mayoritas orang, dan ini adalah hujah kebanyakan orang sekarang. Dan melihat sesuatu yang sedikit ini pertanda dia tidak benar, dia diasingkan, dia dikucilkan, dia tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dalam keadaan benar. Tayyib. Kadang kalau diceritakan, ya akhi, hadza la yajuz, hadza bid'ah, hadza syirik. Ya akhi, ini syirik, ini bid'ah akhi. Ente ngebid'ahin semua sekampung ini, apalagi sekarang. Padahal niat kita hanya sekadar menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di neraka. Hadis riwayat Nasai. Maka ini ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan kita memvonis seseorang masuk neraka, bukan. Tapi seakan-akan digambarkan dakwah sunnah, seakan-akan digambarkan dakwah salafiyah, mereka adalah orang-orang yang memvonis neraka atau surga, seakan-akan surga dan neraka sudah dikapling sakapling mereka. Subhanallah, ma hadza illa buhtanun azim, kebohongan yang nyata dari mulut mereka. Tidak pernah kita memvonis, tetapi kita hanya menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini namanya wa'dun dan wa'id. Jadi kita bukan memvonis, tetapi orang yang melakukan ini mutawa'adun binar. Sama orang yang melakukan zina, dia diancam neraka, orang yang mencuri diancam neraka, orang yang membunuh diancam neraka, dan lain sebagainya. Maka begitu juga pelaku bid'ah. Tayyib. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, kalau saja engkau mengikuti aktsara man fil ardi. Ayat ini sudah cukup kemudian untuk membantah hujjah mereka. Kalau saja engkau mengikuti kebanyakan manusia, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Aktsara man fil ardi, kebanyakan manusia di bumi. In yattabi'una illa dhann, mereka itu tidaklah mengikuti kecuali prasangka saja. Prasangka saja. Semua bid'ah yang di muka bumi ini, Bapak Ibu, semua kesyirikan yang di muka bumi ini, bahkan semua kekufuran, hanya berdasarkan dhann, barangkali, bisa jadi, mungkin. Tidak ada sesuatu yang pasti. Sama seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang mereka, tentang kesyirikan mereka di dalam Al-Qur'an. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Allah ceritakan bagaimana prasangka mereka. Prasangka mereka yang mereka anggap ini adalah amal soleh, tetapi itu adalah ainus syirki. Kalau sudah emosi itu kayak gitu tuh, Pak. Udah kebliet apa dong? Kelipat udah lidah. Prasangka mereka Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, yang mereka anggap itu adalah amal soleh, amal soleh. Tetapi itu adalah kesyirikan, ainus syirik, syirik dalam tauhid uluhiyah, bongkahnya syirik yang mereka lakukan. Tapi mereka menganggap ini semua adalah amal soleh. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak memberikan mereka mudarat dan juga tidak memberikan mereka manfaat. Wa yaquluna, mereka berkata, ini prasangka mereka. Orang-orang saleh yang kami berikan persembahan kepada mereka, orang-orang yang saleh yang kami minta doa, meminta sesuatu kepada mereka sebagai perantara antara mereka dan Allah, syufa'auna indallah, sebagai penolong-penolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang saleh di sisi Allah, kami orang-orang pendosa. Kalau minta langsung kepada Allah tidak dikabulkan doa-doa kami. Maka kami menjadikan mereka sebagai perantara, wasilah, tawassul syirki. Sampai sekarang masih ada, Bapak Ibu. Sampai sekarang masih ada penyakit besar. Kalau sudah masuk ranah ini, sudah tegang otot ini, Pak. Sudah tegang otot ini, Pak.
Betul itu. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Anggapan mereka bahwasanya sesembahan mereka itu hanya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyembah berhala tersebut, menyembah di sini bisa berarti mereka berdoa kepada mereka langsung, atau misalnya ibadah-ibadah batin seperti khauf, mahabbah, tawakal dan lain sebagainya. Pada saat mereka menyembah berhala-berhala tersebut, mereka menganggap bahwasanya berhala-berhala tersebut untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi mereka tujuan akhirnya siapa? Allah. Tapi pada saat mereka kemudian mencari wasilah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawassul yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru tawassul syirki inilah yang membuat mereka jauh sejauh-jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Janji Allah Subhanahu wa taala. Yang mati dalam keadaan syirik, apakah itu syirik dalam rububiyah atau syirik dalam uluhiyah atau syirik dalam asma wa sifat, syirik ini yang berkenaan dengan Allah. Kalau akidah, pembahasan apa yang kita yakini secara umum. Maka kalau mati dalam keadaan syirik besar, maka tempatnya di dalam neraka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah, khalidan mukhallada. Ini keyakinan yang kita tidak boleh ragu-ragu.